Absen dulu. Ini enggak rapat. Masih pada tidur ini. Panggungnya diam-diam bang. Satu menit lagi. Lihat ya guys, malu aku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grup lain itu Kan aku belum dikenalkan nih soalnya. Untuk ulangan biologinya, ulangan IPA-nya yang sama Bu Bintari, teman-temannya suruh cepat mengerjakan ya nak ya, besok hari Sabtu atau nanti kan sudah malam Sabtu. Harusnya sudah selesai semua karena itu waktunya hanya 1 hari saja ya, 8A itu ya, sampai hari Jumat ini aja kan waktunya. Terus yang selanjutnya begini anak-anak, untuk hari ini satu bulan ke depan ya, kalian akan belajar bersama dengan kakak dari nanti kenalan sendiri ya. Mohon kerjasamanya anak-anak dalam belajar IPA ini. Terus untuk Pak Ketua, di grupnya itu diberitakan pada teman-temannya bagi yang hari ini tidak mengikuti Meet di grup 8A yang IPA 8A, mereka harus konfirmasi kenapa tidak bisa ikut Meet hari ini. Harus melakukan itu. Tekankan saja, jadi Pak Ketua yang penting sudah memberitahu. Nanti kalau tetap untuk minggu depan dan selanjutnya masih seperti ini, berarti akan ibu evaluasi lagi ya Pak Ketua ya. Oke, terima kasih. Jadi mereka harus memberi konfirmasi, dan konfirmasi itu harus masuk di grup IPA 8A, tidak boleh capri, itu nggak mau capri. Oke, akan diteruskan dengan kakak dari Universitas Sekolah. Oke, silakan Mbak Isri. Baik, terima kasih Ibu. Karena jam sudah menunjukkan waktu pukul 8.27, kakak mulai dulu ya dengan absen. Kelas 8A, Amel Mahdalena Sinaga. Belum ada ya? Suara saya terdengar kan?
Oke. Lanjut ya. Andi Amanda. Andika Oktavian Pongsi Bidang. Angela Aurora Gasyasya. Atalah Maulana Malik Ibrahim. Belum ada ya. Afrilia Yunus. Ayla Azita. Askia. Baga Satwika Kurniawan. Lanjut Chandra Juniansyah. Dimas Abiansyah. Ferdi Agatha Putra. Oke. Gadisa Fatimatu Az-Zahra. Gerald Immanuel. Gregorius Goldek Sinurat. Lanjut Haryo Nurwahid. Ada Intan Rahmawati. Kafka Nafisa Mawardi. Ada Mevluna. Muhammad Rafi. Hadir. Muhammad Aidan Rafan Ansil. Muhammad Novandi Wijaya Kusuma. Muhammad Safwan. Muhammad Sultan Syarif. Hadir Kak. Muncarsi Suryati Widya Setianingsih. Mutiara Nuriski Huriyah. Hadir Kak. Oke. Nurul Almira nggak ada ya. Rainer Stephen Moses. Hadir Kak. Ramadhani Sandra Lestari. Hadir Kak. Rifkah Aulia Mumtazah. Hadir Kak. Syarafina Siti Vanisa. Ada. Salitsu Zahro. Yang terakhir Urania Gloriana. Hadir Kak. Bentar ya, ada teman yang baru masuk. Amel Mahdalena Senaga ya. Oke, kakak langsung saja mulai ya. Karena kita baru pertama kali nih bertemu walaupun via daring, kakak mau kenalan dulu. Nama kakak Yuslihamin Sabila, kakak dari mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Biologi. Kakak di sini ditugaskan KKN dan PLP di SMP 1 Bontang. Kelas 8A gimana nih kabarnya? Ada yang sakit nggak? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya dan sehat. Oke, cukup perkenalan dari kakak. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, cukup ya. Kakak langsung saja lanjut ke materi hari ini. Oke, tadi sudah perkenalannya cukup. Nah, pada kesempatan kali ini
Pada pertemuan pertama ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Namun kita fokus dulu ke jaringan pada tumbuhan. Yang mana tujuan dari pembelajaran pada kali ini yaitu jaringan pada tumbuhan, supaya kita tahu nih bagaimana sih fungsi jaringan tumbuhan meristem dan dewasa, bagaimana jaringan penyusun akar, bagaimana jaringan penyusun batang, serta bagaimana jaringan penyusun daun. Nah, sebelum masuk ke jaringan pada tumbuhan, seperti yang kalian ketahui nih, tumbuhan itu kan terdiri atas beberapa bagian. Ada batang, ada akar, ada daun. Nah, setiap bagian dari tumbuhan tersebut itu terdapat jaringan penyusunnya sehingga membentuk satu kesatuan. Nah, di sini kita akan fokus membahas jaringannya ya, jaringan pada tumbuhan. Oke, apa sih itu jaringan? Ada yang tahu nggak apa sih itu jaringan? Ini PPT-nya kelihatan kan? Halo? PPT kakak kelihatan nggak? Oke. Apa sih itu jaringan? Kakak masuk lagi ya. Apa sih itu jaringan? Ada yang tahu nggak jaringan itu apa? Saya sih sel-sel yang sama. Benar ya. Ini siapa namanya? Dengan siapa yang jawab? Oke, Gadisa. Terima kasih ya Gadisa. Oke, kakak jelaskan kembali ya, kakak ingatkan kembali. Nah, setahu kakak, pada kelas 7 kalian pasti sudah membahas nih sistem organisasi kehidupan. Nah, sistem organisasi kehidupan itu dimulai dari sel, di mana sel itu merupakan unit struktural fungsional terkecil yang menyusun makhluk hidup. Nah, kalau kalian lihat di sini, perumpamannya di sini selnya itu bentuk kotak ini tunggal, cuma satu. Nah, lalu ada jaringan. Nah, jaringan di sini kalau kalian lihat, ini jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Benar ya yang tadi dikatakan Gadisa. Nah, jaringan adalah kumpulan sel yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi. Kemudian dimulai dari sel, jaringan, lalu ke organ. Di mana organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang saling bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Nah, contoh pada tumbuhan di sini itu ada organ akar, ada batang, ada daun. Nah, di mana di dalam organ ini itu terdapat jaringan-jaringan penyusunnya banyak. Di mana sel, jaringan, dan organ ini, ketiganya ini dalam sistem organisasi kehidupan itu saling berkaitan. Di jaringan itu kumpulan dari sel, nah organ itu kumpulan dari jaringan. Oke, lanjut. Perhatikan ya, di sini ada gambar nih. Gambar ini kalau kalian lihat kotakannya ini banyak. Nah, gambar ini termasuk gambar apa? A sel, B jaringan, C organ. Apa? Jaringan. B. Oke, benar ya. Jawabannya jaringan. Kenapa kok jaringan, Kak? Nah, tadi kan Kakak udah jelasin, jaringan itu kumpulan dari beberapa sel, sehingga dia tersusun atas banyak sel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Dimana ini menjalankan fungsi tertentu. Oke, kita lanjut. Di sini ada peta konsep ya. Peta konsep jaringan pada tumbuhan. Di mana biar lebih mudah dipahami, biar kita ada gambaran nih mengenai jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan itu banyak banget. Nah, dikelompokkan menjadi 2 berdasarkan aktivitas pembelahan selnya. Yang pertama, ini ada jaringan meristem, dan yang kedua itu ada jaringan dewasa atau permanen. Nah, jaringan meristem ini disebut juga jaringan embrional.
Nah, jaringan meristem ini dibagi lagi menjadi dua berdasarkan asal terbentuknya. Ada jaringan meristem primer, jaringan meristem sekunder. Kemudian kalau jaringan dewasa atau jaringan permanen ini dibagi lagi berdasarkan fungsinya. Nah, itu ada jaringan pelindung, jaringan dasar parenkim, jaringan dasar penyokong, serta jaringan pengangkut. Jadi pada jaringan pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan aktivitas pembelahan sel. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, kita bahas gambaran umumnya dulu ya, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Oke, di sini ada jaringan meristem. Jaringan meristem ini disebut jaringan embrional karena jaringannya itu aktif membelah, tetapi belum memiliki fungsi yang spesifik. Kemudian jaringan dewasa merupakan jaringan permanen. Jaringannya itu sudah tidak aktif membelah, berasal dari jaringan meristem yang sudah mengalami perkembangan dan sudah memiliki fungsi spesifik. Jadi ini merupakan perbedaan secara umum ya, jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ibaratnya gini, adik-adik kan masih anak sekolah. Nah, anak sekolah itu kerjanya itu anak sekolah itu tugasnya itu buat belajar. Nah, kalau meristem ini tiap hari itu ngebelah. Nah, jadi sama. Nah, kalau di jaringan dewasa kita kan di keluarga ini punya ayah, punya ibu, punya kakak kan. Nah, masing-masing itu sudah nggak sekolah, tapi sudah mempunyai pekerjaannya masing-masing. Misalnya ibu saya guru, ayah saya dokter, kakak saya TNI atau tentara. Nah, masing-masing itu sudah punya kerjaan sendiri-sendiri, di mana dia sudah menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi seperti jaringan dewasa, kembali lagi tergantung jaringan itu fungsinya. Oke, di sini ada pertanyaan lagi ya. Jadi jaringan yang tidak aktif membelah dan sudah memiliki fungsi khusus adalah A. Jaringan meristem, B. Jaringan dewasa. Ayo, ada yang bisa? Jaringan dewasa. Oke, benar ya, jaringan dewasa. Jaringan dewasa tadi jaringan yang tidak aktif membelah dan sudah memiliki fungsi khusus. Sedangkan kalau jaringan meristem itu jaringannya itu aktif membelah tetapi belum memiliki fungsi khusus. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita bahas dulu jaringan meristem. Jaringan meristem di sini terbagi menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Di mana meristem primer dan meristem sekunder ini sama-sama aktif membelah, tapi ternyata beda. Nah, di mana sih Kak perbedaannya? Nah, di sini ya, kalau meristem primer itu terletak di bagian ujung batang dan ujung akar. Sedangkan kalau meristem sekunder itu terletak di dalam batang atau akar. Nah, kalau meristem primer itu berfungsi dalam pertumbuhan primer yang menyebabkan pertambahan tinggi, pertambahan panjang, dan terdapat pada semua tumbuhan. Kemudian kalau meristem sekunder itu berfungsi dalam pertumbuhan sekunder, menyebabkan pertambahan lebar, pertambahan besar. Nah, hanya pada tumbuhan dikotil, yaitu tumbuhan yang berkambium. Jadi meristem primer dan meristem sekunder ini sama-sama aktif membelah, tapi ternyata terdapat perbedaannya. Oke, kalau yang meristem sekunder ini hanya pada tumbuhan dikotil, yaitu berkambium. Contohnya itu apa? Contohnya itu ada mangga, ada rambutan, sedangkan monokotil itu dia tidak berkambium. Contohnya itu ada salah satunya ada rumput, padi. Nah, dia tidak memiliki meristem sekunder, jadi tidak bertambah lebar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Tumbuhan itu bisa bertambah tinggi karena aktivitas apa? Ada A. Meristem primer, B. Meristem sekunder. Ayo, ada yang bisa? A. Meristem primer. Oke, benar ya. Jawabannya itu meristem primer. Nah, ingat meristem primer itu dia bertambah tinggi, panjang. Nah, kalau meristem sekunder itu bertambah lebar. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel perbedaan meristem primer dan meristem sekunder. Karena tadi kita bahas tentang meristem ya. Jadi di sini ada tabel perbedaan kedua meristem, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder.
Nah, pembedanya dari primer asalnya itu sudah ada sejak tumbuhan ada, dengan sekunder itu dari jaringan permanen yang telah terdiferensiasi, itu mengalami pembelahan berkembang terus. Nah, kalau primer letaknya itu di ujung akar dan ujung batang, yaitu apikal dan interkalar. Kemudian sekunder itu yang termasuk meristem sekunder itu tadi ada kambium dan kambium gabus. Kemudian pusat pertumbuhannya jaringan meristem primer itu titik tumbuh primer yang mana dapat menyebabkan perpanjangan tumbuhan tinggi, jadi arah pertumbuhannya itu memanjang. Nah, sedangkan sekunder itu titik tumbuh sekunder yang menyebabkan membesar. Kemudian kambium dari meristem primer itu tidak ada, sedangkan meristem sekunder itu ada. Kemudian di meristem primer itu terjadi pada semua jenis tumbuhan, ya kan? Seperti tadi yang sudah kita jelaskan. Kemudian kalau di sekunder itu hanya pada akar dan batang tumbuhan yang berkambium atau dikotil. Oke, lanjut. Nah, tadi jaringan meristem itu sudah ya. Sekarang kita ke jaringan tumbuhan bagian 2, yaitu ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu terbagi lagi, masih banyak. Ada jaringan epidermis, jaringan dasar parenkim, jaringan dasar penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya, biar lebih paham. Di sini ada jaringan epidermis. Oke, lanjut. Oh iya, tadi jaringan dewasa kan sudah dijelasin ya. Kalau jaringan dewasa itu ciri-cirinya sudah tidak aktif membelah, berasal dari meristem, selnya udah mengalami perubahan, udah punya fungsi spesifik, sudah punya kerja secara khusus. Jadi fungsinya jaringan dewasa ini tidak hanya membelah seperti jaringan meristem, kan meristem tadi membelah. Nah, tapi kalau jaringan dewasa ini sudah bermacam-macam tergantung jenis organnya. Jadi setiap tergantung jenis jaringannya. Jadi setiap jaringan ini memiliki fungsi khususnya lagi di tumbuhan. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Di sini kita bahas jaringan epidermis dulu nih. Oke, jaringan epidermis. Kita mulai dulu dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu berasal dari dua kata. Ada epi, yaitu tepi, dan dermis, itu kulit. Nah, pada jaringan epidermis ini kita akan bahas dulu mengenai yang akan kita bahas di jaringan epidermis ini ada karakteristik dan derivat epidermis. Nah, karakteristiknya si epidermis ini jaringannya itu terletak di tepi seperti tadi, berasal dari kata epi, tepi, dermis, kulit, di mana jaringannya ini terletak di tepi. Lalu jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung dari panas terik matahari, mikroorganisme berbahaya seperti virus, bakteri, maupun penyakit. Nah, untuk mendukung fungsinya si jaringan epidermis ini sebagai pelindung, susunan sel di jaringannya itu rapat. Susunan sel di jaringannya itu rapat, hampir tidak terdapat ruang antar sel. Nah, jadi kalau diumpamain di tubuh kita nih, jaringan epidermis itu kulit yang mana dia ngeprotek kita dari luar. Jadi susunan selnya itu rapat yang berfungsi untuk melindungi biar ancaman dari lingkungan itu nggak mudah menembus masuk ke tubuh tumbuhan. Kemudian derivat epidermis. Derivat epidermis itu bentuk modifikasi dari jaringan epidermis. Jadi jaringan epidermis ini yang kita akan bahas yaitu ada karakteristik dan derivatnya. Oke, lanjut pertanyaan ya. Kakak mau tanya nih, ini ada suatu pernyataan. Jaringan epidermis itu terletak di tepi dan menyisakan banyak ruang antar sel. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Ada yang tahu? Salah. Oke, benar ya, berarti sudah paham ya. Nah, kenapa Kak kok salah? Kan jaringan epidermis itu terletak di tepi. Iya, benar ya, kalimat pertama ini benar. Jaringan epidermis itu terletak di tepi, dan menyisakan banyak ruang antar sel. Nah, ciri ini tuh salah ya, kurang benar, kurang tepat. Karena jaringan epidermis ini terletak di tepi, fungsinya itu sebagai pelindung. Nah, sehingga dia melindungi tumbuhan. Maka dari itu susunan selnya itu rapat. Sehingga malah hampir nggak menyisakan ruang antar sel. Oke,
Lanjut. Nah, selanjutnya masih seputar jaringan epidermis. Di sini kita bahas tentang derivat epidermis. Derivat epidermis ini ada yang pertama, itu ada stomata. Nah, derivat epidermis ini tadi bentuk modifikasi epidermis ya. Yang pertama di sini ada stomata. Di sini ada yang tahu stomata itu apa? Stomata ini sering banget ya di biologi. Ada yang tahu? Oke, kakak ingatkan kembali ya, stomata ini mulut daun. Di mana mulut daun yaitu celah membuka, menutup fungsi. Fungsinya itu sebagai tempat masuk keluarnya gas. Di mana tempat keluar masuknya gas ini terlibat dalam proses fotosintesis. Jadi dari epidermis yang pertama itu ada stomata atau mulut daun. Nah, berfungsi dalam tempat keluar masuknya gas, terlibat dalam proses fotosintesis. Kemudian yang kedua ada trikoma. Trikoma itu rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini terletak di permukaan tubuhnya tumbuhan. Nah, berfungsi untuk penguapan ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada emergensia atau duri palsu. Kalau kalian lihat di tumbuhan mawar, bunga mawar, pasti kalian itu lihat tuh batangnya ada duri-duri gitu ya. Nah, fungsi dari duri-duri palsu tersebut itu berfungsi untuk melindungi tumbuhan dari serangan herbivora. Jadi derivat epidermis ini ada stomata, ada rambut-rambut halus, serta ada duri palsu. Oke, lanjut kuis. Gimana? Di sini ada pertanyaan nih. Derivat epidermis yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas yang terlibat dalam proses fotosintesis adalah A. Stomata, B. Trikoma, C. Emergensia. Apa? Stomata. Oke, benar ya, stomata. Jadi derivat epidermis itu tempat keluar masuknya gas yang terlibat dalam fotosintesis adalah stomata. Stomata atau mulut daun. Sedangkan trikoma tadi rambut-rambut halus dan emergensia itu duri-duri. Oke, lanjut. Benar ya, stomata. Oke, lanjut. Kita membahas tentang jaringan dasar. Tadi kan jaringan dewasa itu ada jaringan meristem, jaringan dasar, serta jaringan pengangkut. Nah, jaringan dasar ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada jaringan dasar parenkim dan ada jaringan dasar penyokong. Nah, jaringan dasar ini itu disebut jaringan pengisi. Kenapa kok disebut jaringan pengisi? Karena jaringan dasar ini itu mengisi hampir di seluruh bagian tubuh tumbuhan, di mana fungsinya itu ada dua. Yang pertama itu menimbun cadangan makanan dan air. Nah, menimbun cadangan makanan dan air ini pada parenkim, pada akar dan batang. Nah, kalau kalian lihat, nah di jaringan dasar ini pada parenkim akar dan batang mempunyai vakuola yang besar, di mana mendukung fungsi dari si jaringan dasar, yaitu cadangan makanan dan air. Seperti yang kita ketahui, vakuola itu kan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air. Kemudian yang kedua itu ada fotosintesis. Nah, fotosintesis ini parenkim pada daun. Nih, kalian lihat ya. Di sini parenkim pada daun itu ada dua lagi nih. Parenkim palisade dan parenkim bunga karang, di mana parenkim pada daun ini berfungsi untuk fotosintesis. Kalau kalian lihat nih gambar, di sini ada klorofil. Kenapa kok berperan dalam proses fotosintesis? Nah, karena jaringan tersebut itu mengandung banyak klorofil. Walaupun bentuknya beda, di sini kan kalau kalian lihat fungsi palisade itu bentuknya tinggi, bentuknya seperti tiang ya. Nih, palisade. Nah, sedangkan kalau bunga karang itu bentuknya spons, bulat gitu. Nah, fungsinya itu, fungsi kedua jaringan ini sama walaupun bentuknya berbeda. Jadi jaringan dasar yang pertama itu ada parenkim, fungsinya itu menimbun cadangan makanan dan proses fotosintesis. Cadangan makanan pada akar dan batang, parenkim pada akar dan batang, kemudian fotosintesis itu parenkim pada daun. Oke, lanjut. Kita masuk ke jaringan dasar penyokong. Jaringan dasar tadi kan dibedakan menjadi dua, ada parenkim dan penyokong.
Masuk ke penyokong. Nah, jaringan dasar penyokong itu menyokong tumbuh-tumbuhan sesuai namanya nih, untuk menyokong. Makanya tumbuhan itu kalau kita lihat bisa tumbuh tegak dan bentuknya tuh jelas. Nah, karena buat penyokong otomatis struktur selnya itu kuat. Struktur selnya itu kuat. Nah, dinding selnya itu mengalami penebalan. Jadi ciri-ciri jaringan dasar penyokong itu ada menyokong tumbuh-tumbuhan, sel-selnya, sel-sel penyusunnya itu mengalami penebalan. Nah, jaringan penyokong ini dibagi lagi menjadi dua. Ada kolenkim, ada sklerenkim. Jadi dia bercabang ya. Ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim di sini yang pertama itu penebalan dindingnya itu belum merata. Sedangkan kalau sklerenkim itu penebalan dindingnya itu sudah merata. Kalau kalian lihat penebalan dinding belum merata ini, biasanya tuh penebalan dinding pada kolenkim itu hanya pada di ujung-ujungnya, sehingga masih ada sisa, menyisakan ruang antar sel. Sedangkan kalau sklerenkim itu dia kuat banget, sklerenkim itu kuat banget, keras, sehingga hampir tidak menyisakan ruang antar sel. Kemudian kalau di jaringan penyokong itu, jaringan penyokong bagian kolenkim itu berfungsi menyokong tumbuhan muda atau herba, yaitu tumbuhan hijau tidak berkayu. Sedangkan kalau sklerenkim itu contohnya menyokong tumbuhan dewasa, tumbuhan berkayu, serta kulit buah atau biji keras. Contohnya itu pada pohon jati, dimana pohon jati itu kalau kalian pegang kan keras ya, karena banyak sklerenkimnya, jaringan sklerenkim penyokongnya. Nah, bisa juga di kulit buah, biji. Nah, fungsinya itu untuk melindungi biji. Jadi jaringan dasar penyokong itu dibagi lagi menjadi dua. Ada kolenkim, ada sklerenkim. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Tadi kan jaringan dasar itu ada parenkim dan ada penyokong. Nah, jaringan parenkim berikut. Yang pertama, ini ada gambar ya kalau kalian lihat. Struktur jaringan parenkim berikut memiliki fungsi untuk A. Penimbun, B. Fotosintesis. Apa? Ya? A. Oke. Benar ya? Benar-benar. Ya. Jadi yang pertama ini, pertanyaan pertama ini benar, memiliki fungsi untuk penimbun. Kenapa mempunyai fungsi untuk penimbun? Berarti ini kan tadi jaringan parenkim yang terdapat pada akar dan batang, memiliki vakuola. Vakuola ini berfungsi untuk cadangan makanan dan air, sehingga memiliki fungsi untuk penimbun. Kemudian masuk ke pertanyaan jaringan penyokong. Tadi kan ada penyokong tuh, ada kolenkim, ada sklerenkim. Nah, di sini ada batu kelapa. Kalau kalian pegang batu kelapa, itu kan keras ya, keras. Nah, jaringan penyokong penyusun batok kelapa ini adalah A. kolenkim, B. sklerenkim. Yang benar apa? Oke, benar ya. Jaringan penyokong penyusun batok kelapa ini sklerenkim karena tersusun atas sel-sel yang rapat hingga keras. Strukturnya itu keras banget dan kuat banget. Oke, lanjut ke benar ya, sklerenkim. Oke, di sini ada tabel perbedaan jaringan penyokong. Tadi jaringan penyokong itu ada jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, penebalan dinding selnya jaringan kolenkim tadi belum merata, sedangkan jaringan sklerenkim sudah merata. Nah, sehingga ruang antar selnya kolenkim itu ada. Kalau sklerenkim itu sudah tidak ada. Jaringan kolenkim letaknya itu tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Tumbuhan hijau tidak berkayu, sedangkan kalau sklerenkim itu tumbuhan dewasa, batang berkayu dan kulit biji. Nah, contohnya kalau pada jaringan kolenkim itu ada batang seledri, ya kan? Tidak berkayu tuh batangnya. Sedangkan kalau sklerenkim itu contohnya ada pohon jati, tempurung kelapa, biji walnut. Jadi yang keras-keras. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel perbedaan jaringan dasar. Jaringan dasar tadi kan terbagi menjadi dua. Ada jaringan dasar parenkim, jaringan dasar penyokong. Penyokong itu terbagi lagi menjadi dua. Ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, di jaringan dasar parenkim, ini karakteristiknya mempunyai vakuola yang besar, penyimpan atau penimbun. Tadi pada parenkim, akar dan batang. Sedangkan kalau pada daun itu karakteristiknya terdapat banyak klorofil sehingga fungsinya itu untuk
proses fotosintesis di jaringan palisade tadi dan bunga spons atau bunga karang atau spons. Nah, kemudian jenis jaringan dasar bagian penyokong yang bagian kolenkim. Karakteristiknya penebalan dindingnya itu belum merata, terdapat ruang antar sel. Fungsinya itu untuk penyokong tumbuhan muda dan tumbuhan herba. Lalu lanjut ke sklerenkim. Di jaringan dasar sklerenkim ini masih termasuk jaringan penyokong, itu penebalan dindingnya itu sudah merata. Terdapat ruang antar sel yang mana fungsinya itu untuk menyokong tumbuhan dewasa, batang berkayu, dan pelindung biji. Oke, paham ya? Ini tabel perbedaan jaringan dasar. Jadi yang tadi itu tabel perbedaan jaringan penyokong, sklerenkim dan kolenkim, ini tabel perbedaan jaringan dasar, yaitu secara keseluruhan, dengan parenkim dan penyokongnya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita membahas tentang jaringan pengangkut ya. Jaringan pengangkut nih, jaringan dewasa. Jaringan dewasa tadi ada meristem, ada jaringan dasar parenkim, ada jaringan dasar penyokong. Lalu yang terakhir ini ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini berfungsi mengangkut dan mengedarkan air, mineral, serta nutrien ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jaringan pengangkut ini disebut juga jaringan pembuluh, yaitu ada pada tumbuhan paku, tumbuhan angiospermae, biji tertutup, gimnospermae, dan biji terbuka. Sehingga tumbuhan-tumbuhan ini itu disebut tumbuhan berpembuluh karena dia memiliki jaringan pembuluh. Oke, lanjut. Nah, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini dibedakan lagi menjadi dua. Ada dua jenis. Nah, yang pertama itu ada xilem. Xilem, dan yang kedua itu ada phloem. Nah, xilem pasti kalau kalian tuh sering banget ya dengar kata xilem dan phloem, apalagi dalam biologi ya. Nah, ini sering banget dibahas, sering muncul xilem, phloem, xilem, phloem. Biasanya itu ditanya fungsinya. Nah, di sini yang pertama xilem. Xilem ini berfungsi dalam mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Nah, kalau kalian lihat arah alirannya ini, lihat ya, perhatikan arah alirannya ini satu arah aja, yaitu ke atas nih, dari akar ke daun. Ini dari akar ke daun. Sedangkan phloem itu mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, jadi phloem ini mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau kalian lihat nih, di phloem terjadi pada dua arah nih, ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah kan. Nah, jadi dia mengantarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh-tubuhan, dari akar ke daun, dari daun ke seluruh tubuh, jadi bolak-balik ya. Jadi jaringan pengangkut itu ada dua jenis, ada xilem dan phloem. Oke, lanjut. Kita lanjut. Nih, di sini ada pertanyaan lagi ya. Biar lebih paham, tadi kan kita bahas tentang jaringan pengangkut. Di sini pertanyaannya, jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan itu disebut apa? Ada A. phloem, B. xilem. Kalian tahu? Jaringan pengangkut mengangkut hasil fotosintesis, ya? Oke, benar ya. Jadi phloem mengangkut hasil fotosintesis dari hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan itu disebut phloem. Ingat aja kalau misalnya susah nih Kak, kalau xilem itu apa fungsinya, phloem itu apa, sering ketukar. Ingat aja kalau phloem itu depannya F, yaitu F itu berarti fotosintesis. Nah, berarti berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau xilem mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun. Lalu ada pernyataan lagi nih. Xilem dan phloem ada di seluruh jenis tumbuhan. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Xilem dan phloem ada di seluruh jenis tumbuhan. Benar atau salah? Ada yang tahu? Xilem dan phloem ada di seluruh jenis tumbuhan. Benar atau salah? Adik-adik. Benar? Benar. Yakin? Oke, kakak bahas ya. Xilem dan phloem ada di seluruh jenis tumbuhan. Salah ya? Kok
Kok salah, Kak? Nah, xilem dan floem tadi kan Kakak udah jelasin nih. Xilem dan floem. Xilem dan floem itu hanya pada jaringan pembuluh, jaringan berpembuluh, tumbuhan berpembuluh. Ada tumbuhan paku, ada Angiospermae dan Gymnospermae. Di mana kalau jaringan pengangkut si xilem dan floem itu hanya pada tumbuhan yang berkambium, yaitu tumbuhan dikotil. Jadi ini salah atau benar? Oke, salah ya? Oke, benar. Jawabannya xilem dan floem ada di seluruh jenis tumbuhan. Oke, dari materi kakak hari ini yaitu tentang jaringan pada tumbuhan, ada yang mau ngasih kesimpulan nggak? Satu aja. Misalnya tadi Kak, kalau misalnya yang floem itu depannya F, itu berfungsi dalam mengidarkan hasil fotosintesis. Satu aja yang kalian dapat dari penyampaian materi kakak hari ini. Ada yang bisa? Jangan malu-malu ya. Ada yang bisa nggak? Kesimpulan, terserah apa aja yang berkaitan dengan jaringan pada tumbuhan. Ya. Kenapa deh? Coba ini namanya siapa? Yang ngomong namanya siapa? Gadisa. Gadisa ya? Oke, Gadisa silahkan. Kalau kata meristem sekunder itu hanya ada pada tumbuhan yang berkambium. Oke, bener ya? Benar. Beri tepuk tangan ya buat temannya Gadisa. Hebat banget nih. Berarti salah satu penyampaian materi dari kakak ini tersampaikan ya. Nah, benar, jaringan meristem sekunder itu hanya pada tumbuhan kambium, yaitu tumbuhan dikotil pada batang yang membuat itu pertumbuhan lebar. Oke. Jadi sini kakak bantu ya kesimpulan kakak dulu. Kesimpulannya yang pertama, jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Nah, di mana jaringan meristem itu dibagi lagi menjadi meristem primer dan meristem sekunder. Di mana kalau jaringan dewasa itu dibagi lagi ada epidermis, parenkim, penyokong, serta jaringan pengangkut. Nah, jaringan meristem ini adalah jaringan yang selnya itu aktif membelah. Nah, jaringan meristem ini terdiri atas dua, yaitu ada meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer tadi menyebabkan pertumbuhan apa? Tinggi atau lebar? Tinggi ya, menyebabkan pertumbuhan tinggi atau memanjang. Sedangkan kalau meristem sekunder itu menyebabkan pertumbuhannya itu melebar. Nah, lalu ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi. Jadi jaringan dewasa ini dapat dibedakan lagi menjadi jaringan pelindung. Jaringan pelindung itu nama lainnya jaringan epidermis. Kemudian jaringan dasar parenkim, jaringan dasar penyokong yaitu terdiri atas kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut, xilem dan floem. Jadi kesimpulannya ada jaringan tumbuhan itu dikelompokkan jadi jaringan meristem. Jaringan dewasa, jaringan meristem lagi ini dibagi menjadi dua, ada meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan dewasa itu ada jaringan epidermis, parenkim, penyokong, serta pengangkut. Kemudian jaringan epidermis tadi nih dari jenisnya dari jaringan dewasa itu berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari pengaruh luar sehingga dia sebagai protek tumbuhan dari ancaman lingkungan luar, dari bakteri, virus, penyakit. Nah, lalu jaringan dasar itu memiliki fungsi penting dalam metabolisme tumbuhan. Tadi kan jaringan dasar itu ada parenkim. Parenkim itu ada pada akar dan batang sebagai penimbun karena mempunyai vakuola, itu menimbun cadangan makanan. Sedangkan jaringan dasar penyokong itu ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, jaringan dasar parenkim tadi salah satunya yang pada daun itu berfungsi dalam proses fotosintesis kan ya, karena mempunyai banyak sekali klorofil. Kemudian yang terakhir itu ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem, yang dimana xilem itu mengangkut air dan zat terlarut dari akar ke daun. Kemudian floem F nih, F fotosintesis. Jadi jurus jitunya ingat aja, F
floem, fotosintesis, mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi tujuan dari pembelajaran ini kita tahu bagaimana jaringan meristem, jaringan dewasa, kemudian jadi jaringan penyusun yang tadi kakak bahas. Kalau tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun. Nah, organ-organ akar, batang, dan daunnya ini, jaringan penyusunnya, itu ada jaringan dewasa ini, ada jaringan meristem, yaitu tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, serta jaringan pengangkut. Jadi, organ struktur jaringan penyusun akar, batang, daunnya itu tersusun atas jaringan-jaringan yang kita bahas tadi ya. Oke, sekian pertemuan kakak pada hari ini pada materi jaringan pada tumbuhan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi akar ya. Sebentar. Kakak kembali dulu. Sebelum kakak akhiri, ada yang mau ditanyakan nggak? Sepertinya sudah pada paham ya. Sebelum kakak akhiri nih, kakak minta tolong open kameranya, kakak mau screenshot, kakak ambil gambar. Oke? Biar kelihatan nih ganteng cantiknya anak kelas 8A itu kayak apa. Oke. Sudah pada mandi belum nih? Oke, sudah ya. Safwan ini ketua kelas ya? Iya, Kak. Oke. Ayo yang belum open kamera, silahkan kakak tunggu ya. Kakak screenshot biar kelihatan nih mana sih yang namanya Mutiara, Ferdi, Amel. Sultan Muhammad Sultan Syarif, boleh nih di open. Oke, Sultan Syarif. Kakak screenshot ya. Sebentar, tahan. Sebentar, tahan. Oke. Boleh, Pak. Senyum ya, senyum. Nih, kakak foto. 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas boleh, gaya bebas. 1, 2, 3. Siap. Oke. Makasih ya adik-adik kerjasamanya. Teman-temannya nanti di pertemuan selanjutnya diberitahu ya buat ikut Google Meet sama kakak. Kita akan membahas struktur dan fungsi akar. Semoga ilmu yang kakak beri pada hari ini, yang kakak sampaikan bermanfaat dan semoga cepat dilupakan. Oke? Sekian dari kakak mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak salah-salah kata, banyak atau kecepatan nih. Nah, kakak minta maaf ya. Sekian dari kakak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, boleh live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Mas Imam, Mas Geral, Pak Yayo, Pak Yayo, Saya remove ya, Bu. mungkin dikeluarkan aja. Iya. Oke, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Sudah bagus. Yang aku mau seperti ini memang dalam mengajar itu anak itu sering ditanya ya karena ngantuk dia. Iya. Gitu. Iya benar. Karena ilmu kita biologi ini lain dengan ilmu yang lain. Ilmu biologi kita ini adalah ilmu yang kalau orang nggak senang itu
ya kayak pelajaran sejarah. Iya. Jadi sudah setiap habis monolog ini kasih soal itu sudah bagus. Dan anak-anak berarti kan ya memang kalau untuk meminta semuanya partisipasi masih belum ya, karena mungkin di antara mereka tuh hanya buka kamera, hanya buka ini aja, Meet aja. Tapi ya karena ini baru berjalan, jadi Meet ini kayaknya baru berjalan tuh sebenarnya kalau saya mulai kemarin sudah terus ya, tapi kan mereka belum terbiasa karena mungkin pelajaran lain baru semester ini, nah maksudnya aktifnya itu, jadi mereka itu kadang ya seperti itu bisa kita terima karena ini adalah keadaan yang semuanya nggak mau sebenarnya. Terus sebenarnya biasanya itu saya hitung ini 21 22 gitu yang ikut itu. Tetapi entah kenapa ya, apa karena saya itu sebenarnya punya berpikir malam itu sudah saya share, jadi hanya anak-anak besok kita bertemu di Meet, nanti link akan pembagian link pagi tidak ada masalah, kadang saya berapa menit sebelumnya juga baru, kadang mau masuk baru tidak ada masalah, tapi malamnya maksud saya memang kadang tidak saya kasih malam itu, kenapa? Biar mereka tuh tahu ini kan jadwalnya dia belajar gitu loh. Jadi tidak usah malam itu saya kasih, mereka harusnya sudah tahu dia harus belajar. Tapi ya namanya ini pembiasaan yang baru, memerlukan waktu banyak sekali. Iya Ibu. Dan yang kelas 8 ini saya nggak tahu kok seperti ini ya. Kalau kelas 9 itu kelasnya ada beberapa kelas yang memang seperti itu ada, tapi untuk 8 kelas itu mungkin ada 2 kelas yang memang, tapi itu jarang, hanya belasan, itu biasanya 20 gitu. Yang lainnya insya Allah bagus-bagus saja. Kelas 8 ini apa karena mereka merasa belum pernah lihat sekolahnya ya? Iya. Mereka sama sekali belum di sekolah. Iya. Hanya saat pas, hanya saat UTS saja sih mereka di sekolah kemarin itu. Jadi waktu kemarin vaksin itu mereka akan tanya di mana toiletnya. Mereka belum tahu bagaimana lagi. Iya. Mungkin ya memang harus biasa. Oke. Cara belajarnya Mbak Yusri sudah bagus. Hanya awal saya agak, mungkin karena awal baru masih jadi enggak apa-apa Mbak Yusri. Kita itu akan ikhlas saja. Saya dulu waktu awal juga sama lah. Saya itu dulu malah cita-cita saya itu tidak guru, bukan guru saya. Jadi saya sampai lulus itu saya disuruh di sekolah swasta sampai tidak mau. Saya itu orangnya dulu cita-cita saya itu mungkin apa ya, karena saya orang desa ya, jadi saya punya cita-cita itu saya ingin harus desain. Saya ingin baju saya style, saya begini. Tapi ternyata memang cita-cita tidak sejalan dengan Iya bener Ibu, sama. Iya. Saya tidak membolehkan saya sebagai seorang perempuan, maka nanti saya kerjanya harus mengurusi suami saya. Saya mau tidak mau saya harus masuk. Iya. Tapi alhamdulillah ternyata doa orang tua itu adalah membawa berkah. Ridho orang tua itu adalah, saya memilih orang tua saya dan alhamdulillah saya justru senang setelah jadi guru, karena dengan jadi guru saya banyak sekali melihat yang belum pernah saya rasakan, mendengar yang belum pernah saya rasakan gitu. Jadi pengalaman lebih banyak, senang sekali. Saya membayangkan kalau jadi sekretaris perusahaan besar, saya sudah berangkat jam 9 malam saya pulang. Iya Ibu. Jadi di situ dewasanya saya
belum mau waktu lulus jadi guru belum mau karena masih idealis saya belum bisa gitu. Tapi begitu saya menikah, oh ya betul juga kata ibu saya, oke ini jalannya yang ada di depan saya. Sudah tes sudah diterima, oh ya memang orang tua saya benar. Jadi meskipun kadang itu kita setengah hati tapi awal-awal setengah hati lah. Iya. Benar. Kalau kita tidak punya apa istilahnya, wah ke guru kita sulit loh. Kalau jalan itu sulit. Aduh saya besok hari-hari aja kita kan sekolah suruh praktek, suruh bikin aktif. Masa sih hari-hari saya disuruh bikin FPP itu. Iya. Iya ibu benar. Ya, Mbak Wisnu merasakan itu. Iya. Bayangkan. Tapi ternyata enak sekali jadi guru. Betul enak sekali. Di samping kita bisa memberikan pengalaman kita yang membuat anak itu menjadi lebih baik, kita bisa dengar cerita-cerita yang menyenangkan, yang kadang ternyata dalam hidup itu ada. Iya. Itu Mbak Yusri ini saya merasa sudah bagus itu dibandingkan saya. Enggak ibu. Sekarang kamu lebih bagus Mbak Yusri juga mungkin ya. Saya masih grogi bu. Wajar itu Mbak Yusri. Dingin. Wajar sekali. Tetapi ya nanti dengan berjalannya waktu. Tapi ini tadi sudah ke belakang saya lihat sudah bagus. Anak itu sudah mantap ngomong. Gitu tuh sudah. Oh ini sudah berkurang banyak. Gitu. Sudah bagus untuk pertama ini dan itu memang maunya saya seperti itu Mbak Zuda. Jadi anak itu dikasih ini loh. Jadi oke, dia juga apa ya, dia ikut merespon gitu loh maksud saya. Tidak semuanya tidak apa-apa ya. Mbak Yusri, ini sudah bagus kok. Minggu depan insya Allah malah lebih bagus. Grogi bu, saya deg-degan. Bu, ini saya deg-degan bu dari kemarin. Anu bu, yang untuk itu sudah bagus, sudah bagus itu. Iya bu, amin. Untuk yang kalau yang baru masuk gitu bu, tetap masuk dalam absen nggak bu? Masukkan, asalkan dia duduknya ikut masukkan. Tetapi kalau misalnya begini Mbak Yusden, pada saat menerangkan ada yang masuk nggak bisa masukkan biar aja mereka. Oh iya bu. Itu sudah proses pembelajaran disiplin. Jadi saya biarkan aja. Nanti justru kalau saya selesai kok baru masuk, tak keluarkan lagi dia. Nanti dia di trigger makan bilang bu saya nggak bisa masuk, salah sendiri gitu iya siap bu. Ya tadi saya juga bingung. Sebenarnya ada solusi loh Mbak. Itu anak-anak yang sendiri bu. Iya. Kalau seperti itu ketua kan bisa masukkan temen yang masuk kan? Iya ibu. Coba kalau dicoba gitu aja gimana? Di situ Pak Yusri. Karena kemarin pada saat Mbak Carmila itu link itu saya bisa ikut di laptop saya juga sudah keluar juga absen anak itu sudah keluar juga. Saya takutnya kemarin anak-anak nggak boleh bikin link itu, takutnya saya nggak bisa downloadan apa itu namanya Zoom. Ada kan itu ya? Iya Zoom ada ibu. Ada itu juga masa juga ada, jadi dengan yang kemarin dibuat Mbak Carmila absennya juga ada pada saya. Ini tapi kok yang punya Mbak Yusri kok nggak keluar ya di tempat saya? Iya. Tapi di tempatnya jenengan keluar. Yang nama-namanya kan bu? Nama-namanya? Iya ibu ada. Ini saya buat manual juga absennya. Oh iya. Yang manual kan langsung tadi ya? Iya. Ini sebenarnya kan pada saat kita ada yang masuk kita nggak tahu kan ada di situ. Ada ya di tempatnya jenengan. Termasuk nggak keluar biasanya kemarin keluar sekarang nggak keluar. Iya. Iya. Oke Mbak Yusri, ada pertanyaan lagi?
lega. Nanti deg-degan lagi Bu kalau hari H. Ya. Iya. Ada satu kayaknya bersekolah. Oke. Nanti saya konsultasikan. Ada yang ditanya. Iya. Baik Bu. Terima kasih ya Ibu. Tapi Mbak Yusra ya, terima kasih ya. Iya, saya minta maaf ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sudah bagus. Iya. Itu sudah bagus. Terima kasih Bu. Dan pasti nanti kalau jadi guru, Amin ya Allah. tak senang jadi guru. Bismillah. Iya Ibu. Oke, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Ibu.